the stars collide, she in my soul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Siti Atikah SE MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resiko dan retur portofolio dan single model. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Siti Hauliatul Izzat, kemudian Sri Astuti Handayani, kemudian Tari Indaryani, kemudian Wan Hairul Bariyah, dan yang terakhir saya sendiri, Zaratul Gina Astuti. Baik, kita langsung saja ke poin materi. Apa sih risiko dan retur itu? Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa mendatang. Risiko juga merupakan kemungkinan perbedaan antara retur yang diterima dengan retur yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Sedangkan retur merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Nah, sekian dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah teman saya membahas tentang definisi risiko dan definisi return, di sini saya Siti Hauliatul Izzah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang ilustrasi risiko yang timbul dalam finansial asset. Di sini kita mengumpamakan seorang investor membeli short term government bond atau surat berharga pemerintah jangka pendek seharga 100 juta rupiah dengan tingkat bunga atau coupon rate sebesar 15,5% dan jangka waktunya yaitu 5 tahun. Dalam contoh kasus ini, pendapatan yang akan diperoleh oleh investor dari short term bond ini dapat diperkirakan dengan pasti dan investor semacam ini disebut dengan risk free. Ilustrasi yang kedua yaitu, andai kata uang sebesar 100 juta ini diinvestasikan dalam bentuk saham dari suatu perusahaan, maka hasil dari investasi ini tidak bisa diramalkan dengan pasti karena rate of return akan bervariasi dan sangat besar kemungkinannya untuk memperoleh kerugian. Maka saham ini bisa dikatakan secara relatif mengandung resiko yang lebih tinggi atau disebut dengan risky. Kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang portfolio return atau return portfolio. Return portfolio ini merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal dalam suatu portofolio. Investor memiliki kepentingan untuk menghitung return dan risiko untuk seluruh sekuritas dalam portofolio, bukan hanya menghitung return dan risiko untuk sekuritas tunggal saja. Meskipun demikian, perhitungan return dan risiko untuk sekuritas tunggal diperlukan untuk menghitung return dan risiko dalam portofolio. Sebagaimana telah disebutkan pada materi sebelumnya, terdapat beberapa jenis return. Yang pertama itu ada return ekspektasi dan yang kedua ada return realisasi. Secara hipotesis, semakin besar resiko untuk suatu sekuritas, maka semakin besar pula return yang akan diharapkan. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, hubungan ini hanya ada pada hubungan antara resiko dan return ekspektasi atau return yang belum terjadi. Hubungan ini tidak berlaku untuk return yang telah terjadi atau yang biasa kita sebut dengan return realisasi. Kemudian kita akan masuk pada formula perhitungan return realisasi, di mana RP sama dengan sigma N1 sama dengan 1 dikali WI dikali RI. Dengan keterangan, RP merupakan return realisasi dari suatu portofolio. WI merupakan weight atau bobot sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. RI merupakan return realisasi dari sekuritas ke I dan N merupakan jumlah sekuritas tunggalnya. Return realisasi ini sangat penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Sementara return ekspektasi suatu portofolio diartikan sebagai rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal pada suatu portofolio. Rumus matematis return ekspektasi adalah sebagai berikut. E dalam kurung RP sama dengan sigma NI sama dengan I dikali WI dikali E dikali RI.
dengan keterangan ERP merupakan return ekspektasi dari suatu portofolio, WI merupakan weight atau bobot sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, ERI sama dengan return ekspektasi dari sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah sekuritas tunggal. Kita akan masuk pada contoh soal return ekspektasi, di mana sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham A, B, C, D, E, F, dan GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF sama dengan 30%, dan saham GHI 30%. Maka return yang diharapkan yaitu ERP sama dengan 0,4 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,25. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 0,195 atau jika dijadikan sebagai persen yaitu sebesar 19,5%. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu resiko portofolio dengan submateri tentang analisis resiko portofolio dan hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung resiko portofolio. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang analisis resiko portofolio yang terdiri dari 2 hal. Yang pertama, kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi resiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Yang kedua ada logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan resiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi resiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Materi yang selanjutnya itu tentang hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung resiko portofolio. Terdapat ada 3, yang pertama ada varians setiap sekuritas, yang kedua ada covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, dan yang ketiga ada bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Wan Hairul Bariah akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari resiko portofolio. Investor cenderung berinvestasi pada lebih dari satu sekuritas. Satu portofolio bisa terdiri dari saham, obligasi, ataupun aset lainnya. Ada beberapa terminologi pada manajemen investasi yang berhubungan erat dengan portofolio, yaitu pertama, portofolio weight, portofolio expected return, dan portofolio variances. Dapat terlihat dalam tabel. Di sini terdapat ada 2 aset. Yang pertama ada net cap, yang kedua ada GMART. Di sini pada net cap nilai investasinya yaitu sebesar $500.000 dengan portofolio weight yaitu 0,5. Yang kedua yaitu GMART, nilai investasinya sama yaitu $500.000 dengan portofolio weight yaitu 0,5, sehingga totalnya yaitu menjadi $1 juta dengan portofolio weight sebesar 1. Investasi memperkirakan return yang diperoleh untuk aset secara individual maupun secara total. Untuk itu, investor mempertimbangkan kondisi makroekonomi selama holding period, sebagaimana yang terdapat dalam contoh. Jika pada kondisi resesi atau kemerosotan, diperkirakan nilai investasi pada net cap berkurang sebanyak 20%, dan sebaliknya nilai investasi pada GMART bertambah 30%. Untuk portofolio return yaitu sebesar 5%. Dan jika diperkirakan makroekonomi sedang bagus, nilai investasi pada net cap bertambah 70% dan pada GMART naik 10%. Maka portofolio return pada kondisi booming atau pada saat peningkatan yaitu sebesar 40%. Dengan demikian, portofolio expected return-nya yaitu sebesar 22,5%. Dan untuk perhitungannya di sini dilihat pada tabel, terdapat periode ekonomi, probabilitas portofolio return dengan pertimbangan faktor makro dan portofolio expected return. Di sini terdapat 2 periode ekonomi,
yaitu recession dan booming. Untuk probabilitasnya yaitu sama 5 sehingga totalnya menjadi 1. Untuk portofolio return dengan pertimbangan faktor ekonomi pada periode ekonomi recession dihitung dengan yaitu 0,5 dikali 20% ditambah 0,5 dikali 30% sehingga totalnya menjadi 5%. Dan untuk periode ekonomi booming, perhitungan portofolio return dengan pertimbangan faktor makro yaitu 0,5 dikali 70% ditambah 0,5 dikali 10% sehingga totalnya menjadi 40%. Dan untuk portofolio expected return-nya pada periode ekonomi recession yaitu sebesar 0,025 dan pada periode ekonomi booming yaitu sebesar 0,200 sehingga totalnya menjadi 22,5%. Dengan N aset dalam portofolio seorang investor dan X1 sebagai persentase atau proporsi nilai investasi pada aset, maka expected return dari portofolio dirumuskan dalam persamaan seperti yang terlihat. Jika portofolio expected return pada kasus tersebut yaitu 22,5%, berapakah standar depresiasi return dari portofolio tersebut? Jika standar depresiasi return untuk net cap adalah 45%, sementara untuk GMART adalah 10%, maka jika investor menghitung standar depresiasi portofolio, perhitungannya yaitu standar depresiasi sama dengan 50 dikali 45% ditambah 50 dikali 10% sama dengan 27,5%. Maka perhitungan tersebut salah. Kenapa salah? Di sini terdapat tabel perhitungan standar depresiasi portofolio. Dalam tabel tersebut terdapat periode ekonomi, probabilitas, portfolio return, squared depreciation for expected return, dan yang terakhir yaitu standar depresiasi. Nah, dalam tabel ini terdapat dua periode ekonomi, yang pertama yaitu recession dan booming. Di sini probabilitasnya sama yaitu 5. Dan untuk portfolio return-nya untuk recession 5% dan untuk booming 40%. Dan untuk perhitungan squared depreciation for expected return untuk recession yaitu 0,05 dikurangi 22,5 kuadrat, hasilnya yaitu 0,30625. Dan untuk perhitungan boomingnya yaitu 0,40 dikurangi 22,5 dikuadratkan yaitu menjadi 0,030625, sehingga hasil standar depresiasinya untuk recession yaitu 0,153125 dan untuk booming pun sama hasilnya. Dan di sini dapat dilihat hasil dari variansi portofolionya yaitu 0,030625. Dan untuk standar depresiasinya yaitu akar 0,030625 yaitu sehingga hasilnya 17,5%. Dari tabel tersebut diketahui bahwa variansi portofolionya berkisar pada 0,031 dan standar depresiasinya yaitu sebesar 17,5%. Jauh dari perkiraan semula terhadap perhitungan yang terlebih dahulu yaitu berkisar pada 27,5%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa variansi dari suatu portofolio bukan merupakan perhitungan sederhana terhadap kombinasi atau proporsi dari variansi aset-aset pada suatu portofolio. Jika proporsi investasi pada NatCap adalah 18% dan pada GMART adalah 82%, maka dalam kondisi ekonomi resesi, portofolio tersebut akan mendapatkan return yaitu di sini terdapat perhitungan RP atau portfolio return sama dengan 18% dikali minus 20%
ditambah 82% dikali 30%, hasilnya yaitu 20,91%. Sementara pada posisi booming, untuk perhitungan return dari portofolionya yaitu RP atau portfolio return sama dengan 18% dikali 17% ditambah 82% dikali 10%, ya hasilnya yaitu sama 20,91%. Dapat dilihat pada return portofolio tersebut sama pada kedua kondisi ekonomi. Dengan demikian, investor tidak perlu lagi melakukan perhitungan lebih lanjut karena portofolio tersebut memiliki zero variansi dan tidak terdapat resiko yang signifikan atau disebut no risk. Varians dari variabel acak adalah ukuran penyimpangan dari penghasilan yang mungkin di sekitar nilai yang diharapkan. Dalam hal pengembalian aktiva, varians adalah ukuran penyimpangan penghasilan yang mungkin bagi peningkatan pengembalian di sekitar pengembalian yang diharapkan. Persamaan bagi variansi pengembalian yang diharapkan bagi aktiva yang dinyatakan sebagai RI adalah var RI sama dengan V1 R1 dikurangi E R1 kuadrat ditambah V2 R2 min E R1 kuadrat dan seterusnya ditambah Vn Rn dikurangi E R1 kuadrat atau var RI sama dengan sigma Vn Rm dikurangi E R1 kuadrat. Varians dikaitkan dengan distribusi pengembalian mengukur kekencangan di mana distribusi dikelompokkan di sekitar mean atau pengembalian yang diharapkan. Markowitz berpendapat kekencangan atau varians ini sama dengan ketidakpastian atau resiko suatu investasi. Jika aktiva tidak memiliki risiko, maka penyimpangan pengembalian diharapkan dari aktiva tersebut adalah 0. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Oleh karena variansi dinyatakan dalam unit kuadrat, maka sering dilihat variansi diubah menjadi standar deviasi atau akar kuadrat dari variansi dengan rumus yaitu SD dalam kurung R1 sama dengan akar variansi dalam kurung R1. Standar deviasi dan variansi memiliki konsep yang sama, yaitu semakin besar variansi atau deviasi standar, maka semakin besar resiko investasi. Dalam mencari resiko juga dapat dilakukan dengan menggunakan covariance, yaitu dengan rumus covar sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata hitung atau mean. Mengukur penyimpangan pengembalian aktiva di sekitar nilai yang diharapkan, maka variansi mempertimbangkan juga pengembalian dengan nilai pengembalian yang diharapkan. Variansi hanya merupakan satu ukuran tentang bagaimana pengembalian bervariasi di sekitar pengembalian yang diharapkan. Pandangan Harry Markowitz menyadari keterbatasan dan menyarankan pengukuran resiko sisi bawah atau downside risk, yaitu resiko memperoleh pengembalian di bawah pengembalian yang diharapkan, yang disebut semi-variance. Variance dapat dibenarkan berdasarkan bukti empiris yang menyatakan distribusi pengembalian saham di masa lalu bersifat simetris. Pengembalian yang diharapkan dan variance merupakan dua parameter yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Sri Astuti Handayani. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai risiko portofolio. Yang kedua ada risiko dari portofolio dua aktiva. Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung risiko portofolio dua aktiva yaitu pada gambar berikut ini, var sama RP sama dengan WI kuadrat var kali RI plus WI kuadrat varian kali RJ plus 2 WI WJ kovarian RI RJ. Nah, keterangan di sini kovarian RI RJ sama dengan kovarian antara pengembalian bagi aktiva I dan J. Kovarian itu sendiri merupakan tingkat di mana pengembalian kedua aktiva berbeda atau berubah secara bersamaan.
Apabila kovarian bernilai positif, maka pengembalian kedua aktiva cenderung bergerak atau berubah ke arah yang sama. Sebaliknya, apabila kovarian bernilai negatif, maka pengembalian kedua aktiva cenderung bergerak atau berubah ke arah yang berlawanan. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung kovarian aktiva I dan J yakni kovarian RI/RJ P1 sama dengan P1 dalam kurung RI1 dikurangin E kali RI dalam kurung RI1 dikurangin E kali RI plus P2 kali RI2 min E RI dikali RI2 min E kali RI dan seterusnya. Nah, keterangannya di sini RIN sama dengan tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I. Untuk RJN yaitu tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva J. Adapun PN yaitu kemungkinan memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I dan J. N adalah jumlah hasil yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel berikut. N ada tingkat pengembalian saham, ada tingkat pengembalian saham B, ada probabilitas. Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ada tabel N, kemudian tingkat pengembalian saham A, tingkat pengembalian saham B, dan probabilitas kejadian. Pada N1, tingkat pengembalian saham A senilai 15%, kemudian tingkat pengembalian saham B senilai 8%, dan probabilitas kejadiannya 0,50. Kemudian pada N2, tingkat pengembalian saham A ada 10%, dan tingkat pengembalian saham B ada 11%. Nah, probabilitas kejadiannya 0,30. Begitu juga dengan pada N ketiga, tingkat pengembalian saham 5%, tingkat pengembalian saham B 6%, dan seterusnya. Nah, di sini juga dapat dilihat pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan pada saham A ada 11%, kemudian pada saham B ada 8%. Variansnya di sini 24% dan pada saham A dan 9% pada saham B. Dan standar deviasinya. Nah, perhitungannya di sini yaitu kovarian antara saham A dan saham B. Di sini ada 0,50 yaitu probabilitas kejadian dari N1, kemudian pengembalian saham A yaitu 15% dikurangin dengan pengembalian yang diharapkan pada saham A yaitu 11%. Nah, kemudian dikali dengan tingkat pengembalian pada saham B dikurangi dengan pengembalian diharapkan pada saham B. Kemudian dijumlahkan dengan probabilitas kejadian pada N2 dikalikan dengan tingkat pengembalian saham A dikurangi pengembalian yang diharapkan pada saham A, kemudian dikalikan dengan tingkat pengembalian saham B dikurangi dengan pengembalian yang diharapkan pada saham B. Begitu juga seterusnya sampai N kelima. Nah, di sini total atau hasil yang didapatkan dari kovarian antara saham A dan saham B sebesar 8,9%. Kovarian juga dapat dianggap sebagai korelasi antara pengembalian yang diharapkan dari kedua aktiva. Hubungan antara kovarian dan korelasi dapat dilihat pada rumus KOR RI/RJ sama dengan kovarian RI/RJ dibagi dengan standar deviasi dari RI dan dikali standar deviasi RJ. Apabila koefisien korelasi bernilai positif 1,
maka hal tersebut menunjukkan adanya pergerakan arah yang sama dengan sempurna. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi bernilai -1, maka hal tersebut menunjukkan adanya pergerakan ke arah yang berlawanan dengan sempurna. Contohnya di sini yaitu hubungan antara kovarian dan korelasi saham A dan saham B seperti yang sudah ada pada tabel di atas dan perhitungan sebelumnya. Jadi kovarian dan korelasinya sebesar 0,60% 0,60 yang didapat dari 8,9 dibagi standar deviasi 4,9 dikali 4,3. Nah, yang ketiga ada risiko portofolio lebih dari 2 aktiva. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari 3 aktiva I, J, dan K adalah di sini varian RP sama dengan WI kuadrat varian kali R1 plus WK kuadrat varian kali RK plus W plus 2 kali WI WJ kovarian RI RJ plus 2 WI WK kovarian RI RK plus 2 kali WJ WK kovarian RJ RK. Nah, berdasarkan rumus di atas, maka variasi dari pengembalian diharapkan suatu portofolio adalah jumlah tertimbang aktiva tunggal dalam portofolio ditambah jumlah tertimbang tingkat di mana aktiva mengalami perubahan bersama-sama. Manajer portofolio dapat menggunakan data historis untuk memperkirakan input. Dalam hal ini, manajer portofolio akan memodifikasi nilai input jika analisis yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kinerja saham tertentu di masa depan berbeda dengan kinerja di masa lalu. Adapun rumus yang digunakan adalah pengembalian historis sama dengan harga awal periode dikurangi harga akhir periode plus dividen kas dibagi dengan harga awal periode. Contohnya dapat dilihat pada slide ini. Diketahui harga awal periodenya sebesar $46.000, kemudian harga akhir periodenya sebesar $53.875 dan dividen kas dibayar sebesar $0,25. Nah, pengembalian historisnya yaitu harga awal periode dikurangi dengan harga akhir periode plus dividen kas, yaitu 53.875 dikurangi 46.000 plus 0,25 lalu dibagi dengan harga awal periode dibagi dengan 46.000, hasilnya 0,17663 sama dengan 17%, sekitar 17%, sama dengan 17, lebih tepatnya 17,663%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah single index model. Menurut Zubir, single index model adalah sebuah teknik untuk mengukur return dan risiko sebuah saham atau portofolio dengan 2 aset atau lebih. Model tersebut mengasumsikan bahwa pergerakan return saham hanya berhubungan dengan pergerakan pasar, atau disebut juga dengan common response. Rumus persamaannya yaitu RI sama dengan alpha I plus beta I dikali RM, yang dimana RI sama dengan return realisasikan dari sekuritas ke I, alpha I sama dengan suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar, beta I sama dengan koefisien yang mengukur perubahan return akibat dari perubahan return pasarnya, sedangkan RM adalah tingkat return dari indeks pasar yang juga merupakan suatu variabel acak atau return yang didapatkan ketika berinvestasi. Single index model membagi return dari sekuritas ke dalam 2 bagian, yaitu komponen return yang unik diwakili oleh alpha I yang independen terhadap return pasar. Biasanya return yang unik berhubungan dengan peristiwa yang mikro, di mana hanya mempengaruhi perusahaan tertentu saja, misalnya seperti kebakaran, penemuan penelitian, dan sebagainya.
Dan yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I kali RM, yang merupakan sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Kedua komponen ini didapatkan rumus single index model, yaitu ERI sama dengan alpha I plus beta I kali ERM. ERM ini adalah return ekspektasi dari pasar. Jadi, single index model dapat dinyatakan dalam bentuk return ekspektasi dan risiko portofolio. Analisis portofolio menggunakan single index model. Hasil perhitungan berdasarkan single index model selain dapat digunakan sebagai input analisis portofolio, tetapi juga dapat digunakan secara langsung untuk analisis portofolio. Analisis tersebut berhubungan dengan return ekspektasi portofolio dan risiko portofolio. Yang A, expect return portofolio berdasarkan single index model. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi individual sekuritas. Yang B, risiko portofolio. Risiko yang dihitung berdasarkan single index model terdiri dari dua bagian, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk, yaitu beta I kuadrat kali sigma M kuadrat, dan risiko unik masing-masing perusahaan atau unique risk, yaitu sigma EI kuadrat. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta atau excess return to beta. Excess return to beta didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi dengan return aktiva bebas resiko. ERD berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio beta ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu risiko dan return. Excess return to beta dapat dihitung dengan menggunakan rumus, ialah IRB sama dengan IRI min RF. Penjelasannya ada IRB sama dengan excess return to beta sekuritas ke I, IRI sama dengan expect return sekuritas I, RF sama dengan return aktiva bebas risiko, beta I sama dengan beta sekuritas ke I. Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio IRB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio IRB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Diperlukan sebuah titik pembatas atau cut off point atau CI yang menentukan batas nilai IRB berapa yang dikatakan tinggi atau rendah. Besarnya cut off rate ditentukan oleh nilai CI terbesar. Sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas-sekuritas yang mempunyai nilai IRB lebih besar atau sama dengan nilai IRB di titik C. Sekuritas-sekuritas yang mempunyai IRB lebih kecil dari titik C tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Setelah menentukan sekuritas-sekuritas mana saja yang membentuk portofolio optimal, maka sesuai kriteria IRB lebih besar dari C, maka langkah selanjutnya adalah menghitung seberapa besar proporsi masing-masing sekuritas tersebut dalam portofolio optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pada saat Zoom meeting berlangsung. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.